saudara, dikala menyongsong masa depan, mana yang menjadi sikap dari kebanyakan orang? Optimis atau pesimis? Yaitu karena menilai bahwa masa depan akan semakin suram. Menurut laporan Pew Research Center, sebuah lembaga penelitian yang sangat berbobot di Amerika, kebanyakan orang memandang hari esok dengan sikap yang pesimis. Disinilah pentingnya untuk mendengar pesan yang Tuhan sampaikan, yaitu jangan takut. Dengan memahami alasan dari pesan Tuhan tersebut, maka saudara akan dapat menyambut hari esok bukan dengan keputusasaan, namun dengan produktivitas yang tinggi dan dengan mental serta jasmani yang bugar. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa dan tak terbatas kasih-Nya. Bersamanya, kita dapat menatap masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Kelahiran dan kehadiran Kristus di dunia telah memberikan anugerah keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Kebaikan Tuhan tersebut akan kita rayakan melalui ibadah Natal pada hari Rabu, 25 Desember yang akan datang. Dan seminggu kemudian, kita akan memulai tahun yang baru dengan mengikuti ibadah awal tahun pada hari Rabu, 1 Januari 2025. Kedua ibadah tersebut akan diselenggarakan baik secara online maupun secara onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah Natal dan ibadah awal tahun dapat Anda lihat seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket akan dibagikan secara cuma-cuma di setiap satelit. Menjelang hari Natal, bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Membangun relasi yang erat dengan Tuhan adalah kunci dalam menjaga kebugaran iman untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Kita telah memasuki bulan terakhir dari tahun yang kita jalani. Kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Menurut saudara, dikala menyongsong masa depan, mana yang menjadi kecenderungan dari kebanyakan orang? Apakah pada umumnya orang memandang hari esok dengan sikap yang optimistik atau pesimistik? Optimis, yaitu meyakini bahwa keadaan hari depan akan semakin lebih baik daripada masa lalu. Atau pesimis, yaitu menilai bahwa masa depan akan semakin suram. Mengapa hal ini penting untuk diketahui? Sebab kedua outlook atau pandangan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan dari orang yang mengalaminya. Menurut Pew Research Center, sebuah lembaga penelitian sosial yang sangat berbobot di Amerika Serikat, dalam laporannya yang berjudul Worries About Life in 2025, atau kekhawatiran tentang kehidupan di tahun 2025, sikap optimistik akan berdampak positif terhadap kesehatan mental dan jasmani, meningkatkan motivasi, serta membuahkan relasi yang sehat di dalam masyarakat. Sedangkan sikap pesimistik akan menghasilkan dampak yang sebaliknya, yaitu menurunnya kesehatan, merosotnya produktivitas, dan berkurangnya keterlibatan sosial di dalam komunitas. Yang perlu diperhatikan adalah, menurut laporan yang diterbitkan pada bulan April tahun 2023 oleh Pew Research Center tadi, kebanyakan orang di Amerika menatap masa depan negara mereka dengan pandangan yang suram dan melihat masa lalu secara lebih positif. Artinya mereka bersifat pesimistik terhadap hari esok. Menurut Ipsos, sebuah lembaga riset dan konsultasi pasar global yang berpusat di Prancis,
Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi, yaitu naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di Amerika. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Amerika Serikat 2 tahun yang lalu mengeluh bahwa makanan di restoran fast food di negara itu harganya semakin pertama mahal. Kondisi ini bertambah berat karena situasi keamanan secara global, yaitu seperti perang di Ukraina dan Timur Tengah, terus memburuk. Lalu, bagaimana keadaan di Indonesia? Apakah masyarakat menghadapi masa depan dengan sikap optimis atau pesimis, atau malahan bersikap masa bodoh? Memang, kita tidak memiliki data hasil penelitian yang valid atau yang benar-benar dapat diandalkan tentang hal tersebut. Hanya saja menurut laporan media berita detik.com, pada bulan Januari tahun 2024, hasil survei kesehatan jiwa remaja menunjukkan bahwa 17 juta remaja di Indonesia memiliki masalah dengan kesehatan mental. Apabila jumlah remaja di Indonesia saat ini adalah sebesar 64,9 juta jiwa, maka berarti 26% orang berusia remaja di negeri kita mengalami gangguan mental. Bukan suatu jumlah yang boleh dianggap enteng dan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa masalah kekhawatiran dan sikap pesimistis juga merupakan tantangan yang serius di negeri kita. Atas dasar itu, maka pesan yang Allah sampaikan secara berulang-ulang melalui para malaikat di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus sangatlah relevan dan penting untuk kita dalami. Pesan berulang-ulang yang berbunyi, jangan takut atau do not be afraid, fear not. Apabila saat ini kekhawatiran akan masa depan dan perasaan pesimis sedang saudara alami, dengarlah pesan dari Allah tersebut. Jangan takut, do not be afraid, fear not. Perlu saudara pahami, apabila Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut. Hal itu bukanlah sekadar kata-kata untuk membesarkan hati saudara dan yang tanpa dasar. Bukan. Seperti yang akan kita lihat di sepanjang bulan ini. Setiap pesan jangan takut yang Allah sampaikan di sekitar peristiwa kelahiran Yesus selalu diikuti dengan penjelasan tentang dasar dari pesan tersebut. Singkat kata, kalau Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut. Hal itu bukanlah sekadar asbun, asal bunyi, atau asal berbicara. Bukan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ia berikan, Tuhan mempersilakan saudara untuk menimbang apakah pesan yang ia sampaikan, yaitu jangan takut tadi, dapat saudara andalkan atau tidak. Ingat, Tuhan bukan pribadi yang suka membual. Ia bukan pribadi yang suka menyampaikan janji-janji yang muluk, namun kenyataannya kosong atau overpromise and underdeliver. Janji seperti itu lazim disampaikan melalui iklan, yaitu janji-janji menggiurkan yang sebenarnya hanya sekadar pepesan kosong belaka. Namun tidak demikian halnya dengan janji Tuhan. Janjinya dapat diandalkan dan kebenaran dari firman-Nya tak usah diragukan. Untuk melihat hal itu saya ajak saudara melihat pesan jangan takut yang pertama, yaitu yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel dalam rangkaian peristiwa di sekitar kelahiran Yesus Kristus. Pesan yang ia sampaikan kepada seorang imam yang bernama Sakaria di kota Yerusalem sekitar 15 bulan sebelum Yesus dilahirkan. Peristiwa tersebut dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 20. Kita akan membaca beberapa bagian dari ayat-ayat tersebut, dimulai dari ayat 8 sampai 12 terlebih dulu. Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 12. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria, nama imam tadi, melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan
berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Di ayat-ayat ini kita bertemu dengan seorang imam yang bernama Sakaria. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai 7, saudara akan memperoleh keterangan tentang siapakah Sakaria ini. Di situ diutarakan bahwa ia memiliki seorang istri yang bernama Elisabet. Mereka berdua, Sakaria dan Elisabet, adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah, yaitu dengan menaati segala perintah Tuhan tanpa celah. Hanya saja di ayat 7 disebut bahwa mereka tidak mempunyai anak. Alasannya yaitu karena Elisabet adalah seorang yang mandul dan kedua mereka telah lanjut umurnya. Dengan kata lain, adalah mustahil bagi mereka, yaitu Sakaria dan Elisabet, untuk memiliki keturunan. Sebab ketika Elisabet masih berusia muda pun, adalah sudah mustahil bagi dirinya untuk berketurunan, yaitu karena kemandulannya. Sedangkan sekarang ia dan Sakaria sudah berusia lanjut, sehingga ia sudah mati haid. Artinya adalah mustahil di atas kemustahilan bagi dirinya untuk mendapatkan keturunan. Suatu hari, sebagaimana ditulis di ayat 8 sampai 10 tadi, Sakaria melakukan tugas pelayanan, yaitu membakar dupa di dalam bait Tuhan. Suatu tugas yang kelihatannya sederhana saja, namun sesungguhnya tidak sembarang orang boleh melakukannya. Karena tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam ruang kudus di bait suci, tempat di mana pembakaran dupa tadi dilakukan. Hal itu dapat saudara lihat di ayat 9. Artinya tugas ini sangatlah sakral dan hanya orang yang terpilih dalam undian yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan itu. Sementara Sakaria melakukan tugas pelayanan itu seorang diri, di ayat 11 dan 12 ditulis bahwa seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Melihat malaikat itu, Sakaria merasa terkejut dan menjadi takut. Hal seperti ini akan saudara lihat di hampir semua catatan dalam Alkitab. Yaitu ketika orang melihat malaikat menampakkan diri, maka orang tersebut akan merasa takut. Dari situ patut diduga bahwa malaikat bukan berpenampilan seperti bayi yang gemuk, lucu, dan dengan sayap yang kecil terbang kian kemari. Yaitu seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita komik. Kalau penampilan malaikat seperti itu, orang yang melihatnya hanya akan merasa terkejut dan tidak akan merasa takut. Selanjutnya, di ayat 13 sampai 14 dan ayat 18 sampai 19 ditulis seperti demikian. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria." Saya baca ulang. "Jangan takut, hai Sakaria." Sekali lagi, "Jangan takut, hai Sakaria." Alasannya yaitu, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Saudara lihat, kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat yang bernama Gabriel ini kepada Sakaria bukanlah shalom seperti salam yang diucapkan oleh orang Kristen yang ke-Yahudi-Yahudian seperti di masa kini. Ia juga tidak berkata, "Halo, apa kabar?" Bukan. Namun kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Jangan takut, hai Sakaria."
Hal ini menunjukkan pesan tersebut adalah sangat penting sehingga ia kemukakan dari sejak awal. Sebagaimana Tuhan melalui Gabriel menasihati Zakaria agar ia tidak usah merasa takut, demikian pula Tuhan mengutarakan pesan yang sama kepada kita. Alasan dari pesan tersebut adalah yang pertama, sebab Tuhan tidak melupakan kita. Saya ulangi, kita tidak usah merasa takut sebab yang pertama, Tuhan tidak melupakan kita. Tentang hal ini, kita perlu memperhatikan apa yang diucapkan Gabriel di ayat 13, yaitu jangan takut hai Zakaria. Apakah alasan dari nasihat ini? Apakah karena Gabriel melihat bahwa Zakaria terkejut dan merasa takut seperti yang dicatat di ayat 12 tadi, dan karena itu ia berusaha menenangkan hati Zakaria? Atau karena alasan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Gabriel lebih lanjut. Di ayat 13 tadi ia berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab, kata sebab ini menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan alasan dari pernyataan yang di depannya. Alasan tersebut adalah doamu telah dikabulkan. Jadi, mengapa Zakaria tidak usah merasa takut? Karena doanya telah dikabulkan Tuhan. Apakah isi dari doa Zakaria yang dikabulkan itu? Di dalam kalimat selanjutnya Gabriel berkata, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dari situ tersirat pengertian. Sudah bertahun-tahun Zakaria berdoa. Dan karena doanya tidak juga kunjung dikabulkan, sehingga ia beranggapan bahwa Tuhan sudah melupakan dirinya. Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan saudara dan ia melupakan saudara? Sehingga sementara orang lain memperoleh peluang dan jawaban atas hal yang saudara harapkan, saudara sendiri malah dilewatinya dengan begitu saja. Di dalam hal ini kita harus memahami bahwa Tuhan bukanlah manusia seperti kita. Manusia termasuk saya adalah makhluk yang pelupa. Saya tidak terluput dari hal itu. Salah satunya seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Yaitu ketika saya masih bocah, seorang teman saya memberi saya seekor burung perkutut bersama dengan sangkarnya. Sebagaimana yang saudara ketahui, sangkar burung perkutut harus dikerek dan digantung di tempat yang tinggi. Itulah yang saya lakukan. Saya gantung sangkar burung tadi di tiang yang agak tinggi. Setiap pulang sekolah, saya turunkan sangkar tersebut dan saya isi tempat makan dan minumnya. Lalu saya kerek kembali ke atas. Hari berganti hari. Burung itu tidak juga kunjung berbunyi sebagaimana layaknya burung perkutut. Kelihatannya burung ini termasuk jenis perkutut yang tidak bersuara. Karena tidak berbunyi, lama-kelamaan saya merasa bosan terhadap burung itu. Dari bosan, lama-kelamaan saya jadi lupa bahwa saya memelihara seekor burung perkutut. Sampai suatu hari, yaitu 2 minggu kemudian, saya teringat akan burung tersebut. Segera saya turunkan sangkarnya di tempat ia digantung. Dan saya dapati burung itu sudah almarhum. Sampai sekarang, sekian puluh tahun telah berlalu. Kalau saya teringat kepada peristiwa itu, hati saya selalu merasa sedih. Burung itu telah menjadi korban dari kelalaian saya. Memang sebagaimana yang dilaporkan oleh Daily Mail, manusia memiliki kecenderungan untuk mudah lupa. Sehingga seperti yang dimuat dalam tabloid yang terbit di Inggris tersebut, rata-rata setiap orang kehilangan 9 barang di setiap harinya. Hilang karena ia lupa di mana terakhir kali ia menaruh barang itu. Di antara barang-barang yang paling sering hilang atau lupa ditaruh di mana itu adalah handphone, kunci rumah, kunci mobil atau kunci motor, kacamata, dan dompet. Tentu bukan berarti bahwa barang-barang itu tidak dapat ditemukan kembali. Namun rata-rata setiap hari orang menghabiskan 10 menit dari waktunya hanya untuk menemukan barang-barang tersebut.
Sehingga di sepanjang hidupnya rata-rata orang menghabiskan total waktu sebanyak 6 bulan hanya untuk mencari barang-barang tadi. Suatu pemborosan waktu yang tidak sedikit. Kalau manusia adalah makhluk yang cenderung pelupa, maka tidak demikian halnya dengan Allah. Karena itu, melalui malaikat Gabriel tadi, ia berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, aku tidak melupakan dirimu. Aku menjawab dan mengabulkan doamu. Engkau dan Elisabet istrimu akan memiliki keturunan seperti yang selama ini telah engkau doakan." Hal yang sama juga Tuhan ingin sampaikan kepada saudara melalui uraian firman Tuhan ini, yaitu jangan takut. Tuhan tidak melupakan saudara. Ia tidak mengabaikan saudara. Ia bersikap peduli terhadap harapan yang saudara telah utarakan kepadanya melalui doa-doa saudara. Jangan takut. Selanjutnya, kita tidak usah merasa takut. Sebab yang kedua, Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Saya ulangi, yang kedua, kita tidak usah merasa takut karena Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Dengan bertambahnya usia dirinya dan Elisabet, istrinya, adalah wajar apabila Zakaria berkesimpulan bahwa adalah mustahil bagi Elisabet untuk memiliki keturunan seperti yang ia harapkan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pintu kemungkinan bagi dirinya untuk memiliki anak semakin tertutup. Dalam keadaan seperti itu, rasa putus asa, bahkan skeptis, bisa saja telah menguasai dirinya. Hal tersebut tercermin dalam tanggapan yang ia ucapkan kepada Gabriel, yaitu yang ditulis di ayat 18 tadi. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Dalam bahasa Inggris, yaitu dalam Alkitab New International Version, kalimat pertama yang diucapkan oleh Zakaria ini diterjemahkan sebagai berikut. How can I be sure of this? Bagaimana aku dapat yakin akan hal ini? Melalui kalimat tersebut tercermin bahwa Zakaria tidak yakin akan apa yang Allah sampaikan melalui Gabriel ini. Alasan yang ia berikan adalah sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Alasan yang masuk di akal. Namun ingat bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui batas akal kita. Kalau Tuhan hanya mampu bekerja sebatas akal manusia, maka berarti dia hanya sekadar seperti manusia yang terbatas kemampuannya. Namun yang benar, Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Tidak ada masalah yang sesulit apapun yang mampu membatasi Tuhan. Oleh karena itu, ia sanggup melakukan mukjizat. Sampai hari ini pun, Tuhan tetap mampu melakukan mukjizat di dalam hidup kita. Tak terhitung mukjizat yang telah saya alami dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah bila saya dapat berkhotbah seperti hari ini. Hal itu adalah karena mukjizat Tuhan. Seperti yang telah beberapa kali saya bagikan dalam khotbah saya. 6 tahun yang lampau saya mengalami stroke. Menurut pemeriksaan dokter didapati bahwa saluran pembuluh darah di dalam otak saya, yaitu pembuluh darah yang bernama basilar artery, telah mengalami penyumbatan sebesar 70%. Padahal basilar artery adalah satu-satunya pembuluh darah yang menyalurkan oksigen ke dalam batang otak manusia. Batang otak yang merupakan pusat sistem syaraf yang antara lain mengatur fungsi dari jantung dan paru-paru kita. Perlu diketahui bahwa basilar arteri yang sangat vital itu diameternya hanya 3 mm atau yang sebesar sedotan aqua saja. Sedangkan basilar arteri saya tersumbat 70%. Sehingga artinya tinggal 30% saja atau 1 mm saja yang tidak tersumbat. Berarti
Hanya tinggal 1 milimeter saja dari pembuluh darah yang sangat vital itu yang masih berfungsi untuk mensuplai oksigen ke otak saya. Kalau basilar arteri itu tersumbat secara total, maka jantung saya akan berhenti bekerja dan paru-paru saya tidak akan lagi berfungsi, alias akibatnya adalah fatal. Dokter Alisiara baik di Bandung, Jakarta, Singapura maupun di Atlanta, Amerika Serikat menyampaikan kepada saya bahwa sampai saat ini di seluruh dunia belum ada teknologi yang dapat mengatasi penyumbatan tersebut. Dan karena penyumbatan pada basilar arteri di batang otak saya adalah sebesar 70%, maka semua dokter yang merawat saya berkata bahwa saya harus mengurangi aktivitas saya, termasuk aktivitas dalam berkhotbah. Saya ingat Dokter Budi, salah seorang pengurus dalam jemaat yang merawat saya, berkata, ya mulai sekarang kalau hari Minggu berkhotbah jangan lebih dari 1 kali Pak, maksimal 2 kali, jangan lebih. Saya bukan bermaksud meremehkan nasihat medis yang disampaikan oleh para dokter atau menganjurkan agar saudara mengabaikan nasihat yang mereka berikan, bukan. Namun saya ingin sampaikan, apabila sekarang, yaitu 6 tahun sesudah saya mengalami stroke tadi, di setiap akhir pekan saya dapat berdiri dan membagikan firman Tuhan kepada saudara 3-5 kali sehari. Hal itu adalah karena Tuhan memang tetap sanggup melakukan mukjizat sampai kepada hari ini. Jangan takut. Sekarang yang ketiga, kita tidak usah merasa takut. Sebab Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Saya ulangi, kita tidak usah merasa takut. Sebab yang ketiga, Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Memang bisa jadi jadwal waktu Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Namun yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat di dalam bekerja. Sebagaimana ia juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam berkarya. Ia selalu bekerja tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Sehingga kalaupun Zakaria dan Elizabeth harus menunggu bertahun-tahun sebelum harapan dan doa mereka terwujud, sesungguhnya di dalam semua itu Tuhan tidak terlambat dalam bertindak. Oleh karena itu menanggapi pertanyaan Zakaria di ayat 18 tadi, yang secara tidak langsung mengemukakan pandangan Zakaria, bahwa bukankah sudah terlambat bagi dirinya untuk berketurunan? Maka di ayat 19 Gabriel berkata, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Artinya Gabriel berkata, Zakaria, Allah yang mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik ini. Dia yang mengutus aku adalah pribadi yang sanggup mewujudkan janjinya. Di dalam dia tidak ada kata terlambat. Dia Allah yang kasih, kesetiaan, hikmat dan kuasanya tidak terbatas. Dalam kasihnya, ia memiliki maksud yang baik bagi kita yang dipanggil dalam rencananya. Ia tidak pernah bermaksud jahat terhadap anak-anaknya. Dalam kesetiaannya, ia menjamin bahwa ia tidak akan melupakan kita. Dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu, ia mengetahui waktu yang terbaik dan tertepat untuk bertindak. Bukan itu saja. Dalam kuasanya, ia sanggup menghadapi apapun yang ia rencanakan. Sesungguhnya tidak ada rencananya yang akan gagal. Sebagaimana yang juga pernah saya ceritakan dalam salah satu khotbah saya. Hal tersebut dialami oleh anak saya yang sulung dan yang sekarang tinggal serta menetap di Amerika Serikat. Beberapa tahun yang lalu anak saya itu harus memperpanjang visa kerjanya. 5 bulan sebelum visa itu habis, ia sudah mengurus perpanjangan visa tersebut. Di luar dugaan, 2 bulan kemudian terjadi masalah dengan sistem komputer dari Departemen Imigrasi Amerika Serikat. Sebagai akibat pada hari-hari itu ribuan orang yang memperpanjang visa kerjanya mengalami kendala. Sedangkan apabila visa kerja telah habis dan perpanjangannya tidak kunjung diperoleh, maka para pemegang visa kerja itu tidak boleh lagi bekerja di sana. Pagi itu, saya akan meninggalkan kota Dallas di Texas, tempat anak saya berada, untuk kembali ke Indonesia melalui kota Houston.
Sedangkan hari itu adalah batas akhir dari visa kerja yang dimiliki anak saya. Artinya, kalau hari itu ia tidak memperoleh perpanjangan visa, dan walaupun hal itu bukan karena kesalahan dirinya, maka mulai keesokan harinya anak saya tidak akan lagi boleh bekerja. Sebelum berpisah dengan anak saya mengajak anak saya itu berdoa dan menyerahkan kesulitan yang sedang ia alami ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi anak saya. Sore hari, ketika sedang berada di bandara kota Houston dan sedang antri untuk masuk ke dalam pesawat udara yang akan membawa saya pulang ke Indonesia, handphone saya berdering. Anak saya menelpon saya dan berkata, "Pa, my visa has been granted." Saya telah mendapat perpanjangan visa. Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya, yaitu pada jam-jam terakhir sebelum visa kerja anak saya habis masa berlakunya. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati janjinya. Oleh sebab itu, apapun yang sedang saudara alami saat ini, peganglah apa yang Tuhan katakan melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria tadi. Jangan takut, do not be afraid, fear not. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia tidak mengenal kemustahilan dan dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Dengan meyakini kasih, kesetiaan, hikmat dan kuasa Tuhan, mari kita serahkan kehidupan dan masa depan kita ke dalam tangannya. Kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus yang telah ia buktikan oleh pengorbanannya di kayu salib. Hikmat dan kuasa Kristus yang telah ia tunjukkan melalui kebangkitannya dari kematian. Kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus yang sebentar akan kita ingat dan rayakan melalui perjamuan kudus. Hikmat dan kesetiaannya yang kita sambut dalam iman melalui doa dan penuh ucapan syukur kabarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, kesetiaan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya kami juga percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau selalu peduli kepada kami. Dan kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara. Dan kesetiaan serta hikmat-Mu menjamin bahwa Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat dalam bertindak. Dengan meyakini akan semua kebenaran tentang diri-Mu itu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah membuktikan kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Engkau yang telah membuktikan kuasa-Mu melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Jaminan bagi kami bahwa apapun yang Kau rencanakan tidak akan pernah gagal. Apapun yang Kau janjikan tidak akan pernah Kau ingkari. Tuhan Yesus, dengan percaya dan penuh penyerahan kepada-Mu, kami memandang hari esok bukan lagi dengan kekhawatiran, bukan lagi dengan rasa takut, bukan lagi di dalam rasa pesimis, tetapi kami yakin ada masa depan di dalam Tuhan Yesus. Ada masa depan dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu menjamah setiap orang yang hidup dalam keputusasaan, membangkitkan pengharapan, menyembuhkan hati yang putus asa, menyembuhkan rumah tangga dalam pergumulan dan persoalan, menyembuhkan usaha dan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah melupakan kami. Dan oleh karena itu kami akan songsong hari depan dengan penuh iman kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan janjinya. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Mari kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang telah berkorban bagi setiap kita. Pengorbanannya memberikan masa depan yang baru. Pengorbanannya menutup masa lalu kita. Kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari kita angkat roti perjamuan ini dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh besar kasih anugerah-Mu atas hidup kami. Sungguh mulia perbuatan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau rela dikorbankan supaya kami diselamatkan. Engkau rela dihancurkan supaya kami dipulihkan. Kami bersyukur. Itu sebabnya pada saat ini kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat akan korban-Mu dan menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut makan bersama-sama. Demikian juga sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan dan Ia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Tuhan, kami bersyukur bahwa darah-Mu yang telah dicurahkan di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami, membaharui hidup kami, membentangkan masa depan yang baru bagi setiap kami. Karena itu, kami menaikkan syukur kami kepadamu, dan kami menyambut cawan perjamuan yang kudus ini dengan rasa hormat kami, syukur kami, dan kasih kami kepadamu. Mari kita meminumnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.